Mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang memiliki sebuah cita-cita untuk menjadi seorang aktor. Dan untuk mencapai cita-citanya tersebut, kini seorang pria itu mulai meniti karirnya menjadi seorang figuran. Namun ternyata bakat di dalam dunia peraktingannya tersebut sama sekali tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh sang sutradara. Karena hal tersebut, seorang pria itu pun langsung dipecat dari pekerjaannya. Bahkan dirinya juga tidak mendapat upah dan jatah makanan sama sekali. Dan diketahui jika seorang pria tersebut bernama Wan Tisao atau biasa dikenal dengan nama Sing. Setelah Sing dipecat dari pekerjaannya tersebut, dirinya pun langsung pulang kembali ke rumahnya. Dan ternyata rumah yang ditinggalinya tersebut kini dia sewakan sebagai tempat kegiatan umum untuk masyarakat yang berada di sekitarnya. Namun usaha sampingannya itu juga sama sekali tidak membuahkan hasil. Karena hal tersebut, Sing pun mulai berusaha untuk menghubungi manajer perfilman agar dirinya kembali mendapat sebuah pekerjaan yang dia inginkan. Namun usahanya tersebut tetap sia-sia saja. Pada akhirnya Sing pun mulai mempunyai ide untuk membuat sebuah pertunjukan drama di tempat tinggalnya tersebut. Dan saat itu dirinya juga mulai mencari beberapa orang untuk membantu memainkan peran di dalam pertunjukan yang akan dia gelar. Namun semua orang-orang yang telah Sing minta tersebut malah tidak ada yang datang sama sekali. Padahal Sing sudah mempersiapkan semuanya. Setelah itu kita mulai diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Piu Piu. Dan diketahui jika ternyata Piu Piu bekerja sebagai seorang wanita penghibur di sebuah klub malam. Usut punya usut, ternyata pekerjaan Piu Piu di sana juga sangat diwajibkan untuk bisa berakting atau menipu. Para pengunjung yang berada di sana tidak mengetahui sifat asli para wanita penghiburnya. Namun saat itu ternyata Piu Piu sama sekali tidak pandai untuk berakting. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Sing, yang dimana dirinya mulai kembali datang ke tempat syuting. Tujuannya saat itu tidak lain dan tidak bukan untuk meminta sebuah pekerjaan. Namun sang sutradara yang berada di sana tetap mengusirnya. Tak disangka saat itu tiba-tiba saja sang sutradara mulai mendapat sebuah tugas dari sang direktur untuk mencari seorang figuran. Dan karena dirinya tidak mau menunggu terlalu lama, mau tidak mau sang sutradara tersebut langsung menyuruh Sing untuk kembali menjadi seorang figuran. Dalam pekerjaannya tersebut, ternyata Sing hanya berperan sebagai seorang patung yang tidak memiliki dialog sama sekali. Namun tak disangka di tengah-tengah syuting film tersebut, si pemeran wanita yang bernama Cuko justru malah menggagalkannya karena dia melihat seekor kecoa yang berada di sepatunya. Seketika suasana di tempat syuting tersebut pun langsung menjadi gaduh. Ditambah lagi seekor kecoa tersebut juga mulai terbang ke tubuh Sing. Namun Sing yang sedang memerankan perannya tersebut tetap diam saja, walaupun semua orang berusaha memukuli tubuhnya untuk membunuh seekor kecoa tersebut. Di saat itulah Cuko yang melihat Sing sangat profesional menjadi sangat tertarik, dan dia pun langsung menunjuk Sing agar diikut sertakan dalam setiap film. Mendengar hal tersebut, Sing pun menjadi merasa senang. Namun lagi-lagi Sing kembali membuat masalah dan mengacaukan semua tempat syuting tersebut. Karena hal itu Sing pun kembali dipecat dan tidak mendapat makan sama sekali. Walaupun saat itu dirinya berusaha mencurinya. Suatu ketika terlihat para wanita penghibur dari klub malam mulai datang menemui Sing untuk meminta diajarkan cara berakting. Entah mereka mendapat informasi tersebut dari mana, yang jelas saat itu mereka hanya mengetahui jika Sing adalah seorang aktor. Di saat itulah Sing mulai kembali merasa bahagia, karena yang dia pikir hanyalah cara untuk mendapatkan uang. Dengan sangat senang hati, Sing pun juga mulai mengajari cara mereka berakting. Namun, Piu Piu malah membantah semua teori yang diajarkan oleh Sing. Dan saat itu, Piu Piu juga menjadi kesal karena Sing memanggil mereka dengan sebutan wanita panggilan. Seketika Piu Piu pun langsung mengambil sebuah kursi untuk menghajarnya.
Kemudian malam harinya terlihat Piu Piu yang kembali bekerja di klub malam. Namun di dalam pekerjaannya tersebut dirinya justru mulai mengalami kesulitan karena terdapat seorang pelanggan mabuk yang meminta hal-hal aneh. Dan di saat itulah ternyata Piu Piu mulai teringat dengan teori berakting yang diajarkan oleh Sing. Seketika Piu Piu pun langsung menggunakan cara tersebut untuk berakting di depan pelanggannya. Dan tak diduga ternyata seorang pelanggan tersebut langsung menjadi luluh dibuatnya. Karena hal tersebut Piu Piu pun juga berhasil mendapatkan banyak uang dari pelanggannya tersebut. Kemudian keesokan harinya terlihat Piu Piu yang kembali menemui Sing untuk memberikannya uang dan juga meminta maaf atas perbuatannya tempo lalu. Mengetahui uang yang diberikan Piu Piu tersebut cukup banyak, Sing pun menjadi sangat senang sekali. Dan seketika dirinya pun langsung berdandan rapi untuk kembali mengajarkan teori-teori akting kepada Piu Piu agar Piu Piu menjadi semakin pandai berakting di depan pelanggan-pelanggannya. Coba. Namun tak disangka saat itu Sing malah membuat Piu Piu kembali mengingat masa lalunya, yang dimana ternyata Piu Piu mempunyai sebuah masa lalu yang sangat buruk hingga membuat hatinya menjadi hancur. Karena hal tersebut Piu Piu pun langsung menampar Sing dan juga pergi begitu saja. Lalu setelah itu Sing pun mulai pergi ke tempat syuting untuk kembali meminta sebuah pekerjaan. Dan di saat itulah tiba-tiba saja dirinya kembali dipanggil oleh sang sutradara untuk menjadi seorang figuran. Namun tak disangka mereka justru malah menyiksa Sing dan membiarkannya terbakar. Dan lagi-lagi Sing yang tidak kuat menahan panas dari api yang membakar tangannya tersebut juga langsung dimarahi oleh sang sutradara. Karena hal tersebut dirinya pun kembali tidak mendapatkan upah dan jatah makan sedikit pun. Hingga pada akhirnya Sing pun mulai membulatkan tekadnya untuk kembali menggelar panggung pertunjukan dengan beberapa orang tolol yang telah dia pilih. Namun di dalam pertunjukannya tersebut tetap tidak ada satu orang pun yang menontonnya. Di saat itulah tiba-tiba saja Piu Piu mulai datang untuk melihat pertunjukan Sing tersebut. Seketika Sing menjadi sangat terkejut dan saat itu juga dia langsung memulai pertunjukannya. Piu Piu yang melihat pertunjukan Sing itu pun mulai menjadi tertawa kegirangan dan tanpa sadar Piu Piu pun juga mulai ikut naik ke atas panggung. Namun dirinya malah langsung dibanting oleh Sing yang saat itu sedang berakting sebagai Bruce Lee. Kemudian setelah itu mereka pun mulai berjalan berdua di tepi pantai. Dan ternyata tujuan Piu Piu datang ke sana hanyalah untuk meminta maaf kepada Sing atas kejadiannya kemarin. Saat itu Piu Piu juga langsung berterima kasih kepada Sing karena teori akting yang selama ini diajarkannya sangat berguna. Dan untuk membalas rasa terima kasihnya tersebut, Piu Piu pun langsung memberikannya sebuah hadiah berupa ciuman kepada Sing. Dan dia pun juga berniat akan mengajaknya mantap-mantap. Namun Sing justru malah menolaknya karena mereka tidak mempunyai ikatan apa-apa. Gara-gara hal itu Piu Piu pun langsung menjadi kesal kepada Sing dan dia pun juga berniat akan pergi meninggalkannya. Namun setelah Sing pikir-pikir kembali, dia pun mau menerima hadiah tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun mulai bermantap-mantap bersama. Lalu keesokan harinya Sing pun mulai menjadi menyesal karena dirinya mulai menyukai seorang wanita penghibur. Dan saat itu Sing pun juga langsung memberikan semua uangnya kepada Piu Piu karena Sing mengira jika hal yang dilakukannya tersebut hanyalah cinta satu malamnya saja. Namun tanpa Sing sadari, ternyata Piu Piu merasa sangat kecewa dan dia pun juga menjadi menangis karena Sing hanya menganggapnya sebagai wanita panggilan. Padahal sebenarnya saat itu Piu Piu mulai benar-benar menyukainya. Kemudian Sing pun mulai kembali pergi ke tempat syuting. Dan saat itu Sing mulai memberanikan diri untuk berbicara dengan petugas penjaga makan yang sangat membencinya tersebut, dengan tujuan untuk meminta jatah makan yang tidak pernah dia dapatkan. Seketika petugas yang bernama Mao itu pun malah langsung memarahi Sing karena Sing selalu membuat masalah di tempat tersebut. Namun Sing tetap tidak takut sama sekali dan dia pun juga langsung mengambil jatah makanannya tersebut. Lalu saat Sing akan pulang, tiba-tiba saja sang sutradara yang berada di sana mulai menahannya. Dan sungguh sangat
tak disangka, ternyata saat itu Sing mulai mendapatkan tawaran untuk menjadi pemeran utama di sebuah film bersama dengan Cuko. Mengetahui hal tersebut, Sing pun menjadi sangat bahagia dan dia pun langsung menunjukkan cara beraktingnya di depan para produser dan juga sang sutradara. Hingga akhirnya Sing telah resmi menjadi salah satu pemeran dalam film yang akan dibuatnya. Di sisi lain, ternyata Piu Piu mulai kepikiran dengan Sing. Dan saat itu, dia pun mulai meminta kepada maminya untuk mengundurkan diri karena dirinya sudah tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan seperti itu. Namun, bos gangster yang sudah memboking dirinya itu ternyata mulai mengetahui pembicaraan Piu Piu tersebut. Dan bos gangster itu pun mulai menjadi kesal karena dirinya merasa dipermalukan oleh Piu Piu. Seketika bos gangster itu pun langsung mengajarnya habis-habisan. Hai, di samping itu ternyata Cuko mulai menyukai Sing dan dia pun juga mulai berniat akan mengambil hatinya. Kemudian keesokan harinya Cuko pun mulai menjemput Sing di rumahnya untuk mengajaknya bertemu dengan seseorang yang akan mendanai filmnya tersebut. Dan ternyata Piu Piu juga berada di sana. Saat itu Sing mulai menjadi sedikit terkejut melihat wajah Piu Piu yang babak belur. Namun Piu Piu langsung meminta kepada Sing untuk tidak memperdulikannya. Ternyata tujuan Piu Piu datang ke sana hanyalah untuk mengembalikan sebuah buku milik Sing yang kemarin dia ambil di kamar Sing. Lalu saat Sing dan Cuko mulai pergi meninggalkannya, tiba-tiba saja Piu Piu mulai berteriak untuk menghentikannya. Dan di saat itulah Piu Piu mulai mengungkapkan perasaannya tersebut kepada Sing. Sing yang mendengar hal itu pun menjadi sangat bahagia karena Sing juga menyukai Piu Piu. Seketika Sing pun langsung berlari untuk memeluknya. Dan tak disangka ternyata hal tersebut justru membuat Cuko merasa sakit hati. Dan dia pun juga mulai membatalkan kontrak kerja Sing yang telah mereka sepakati. Sing有娟姐講咧，我哋大家知道你係一個非常專業嘅演員，你放心，我哋一定會安排另外一個角色去俾你演出。 Di saat itulah Sing merasa sangat kecewa dan dia pun juga mulai menjadi hilang arah. Melihat Sing yang sangat galau tersebut, ternyata Mao mulai tidak tega. Dan dia pun juga langsung menghampiri Sing untuk memberikannya sebuah pekerjaan. Saat itu Mao mulai mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya kepada Sing. Jika sebenarnya dia adalah seorang mata-mata yang sedang menyamar untuk menyelidiki sebuah gangster yang berada di kota tersebut. Saat itu Mao yang melihat kegigihan Sing dalam berakting tersebut mulai memberikannya sebuah tugas untuk menyamar sebagai seorang pengantar makanan. Dan jika misinya tersebut berhasil, maka Sing akan mendapatkan uang yang cukup besar darinya. Mendengar hal tersebut, Sing pun langsung menyetujuinya dong. Dan di saat itu mereka berdua pun juga mulai melancarkan aksinya. Namun tak disangka, akting Sing yang sangat amatiran itu pun mulai membuat para gangster yang berada di sana menjadi curiga. Dan membuat para gangster tersebut mengetahui semua penyamarannya. 我係送外賣㗎咋，我問你幾多錢啊？我唔知啊。 Di saat itulah tiba-tiba saja mereka langsung menembak Mao. Sing yang melihat Mao tertembak itu pun seketika langsung mengambil pistol dan menembak para gangster tersebut hingga mereka semua tewas. Dan ternyata saat itu Mao tidak benar-benar mati. 我幫你報警。 Kemudian setelah itu Sing pun mulai kembali pulang ke rumahnya. Dan ternyata Piu Piu masih menunggu Sing di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, Sing yang melihat ketulusan hati Piu Piu itu pun kembali mengungkapkan perasaannya tersebut. Dan seketika Piu Piu pun juga mulai merasa sangat terharu karena Sing benar-benar menyukainya. Kini impian Sing untuk menjadi seorang aktor pun mulai benar-benar terwujud. Bahkan saat itu Sing juga mulai mempunyai sebuah panggung pertunjukannya sendiri. Dan pertunjukannya tersebut pun juga mulai ditonton oleh banyak orang. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.